Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Didik Joko Pramono, NIM 25427300624. Saya guru kelas di MI Miftahun Najah Tegalrejo, Selopuro, Blitar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada LPTK IAIN Palangkaraya tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi pengolahan data. Materi ini merupakan materi matematika kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua sehat? Sehat. Oke, sebelum pelajaran dimulai, untuk Mas Adi silakan dipimpin berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih sudah berdoa. Setelah itu saya absen dulu ya. Yang saya panggil angkat tangan. Abdimanyu Namjabron, ya. Ahmad Fauzan, Aufa Celi, Ulaifi, Abdil Kudulwaro, Nizam Roziki, Nabila Aurafidin, Septi Aliningsih. Ya, semuanya hadir ya anak-anak. Oke, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang matematika. Matematika temanya adalah pengumpulan data. Pengumpulan dan penyajian data. Sebelum kita masuk ke tema ini, ada tujuan pembelajarannya yang akan dicapai oleh anak-anak adalah dapat mengidentifikasi masalah nyata yang dilalui dengan pengumpulan data.
Jadi yang dilalui tentang pengumpulan data. Terus yang kedua, dapat mengumpulkan data dan mengolah data dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dan yang keempat terakhir, dapat menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Oke, sekarang kita kembali untuk ke PowerPoint ini. Silakan dilihat di depan. Akan saya terangkan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data itu apa tuh anak-anak? Silakan dibaca. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran atau pengamatan. Contohnya itu warna kesukaan teman-teman kalian, yaitu ada warnanya berbagai macam. Terus kedua, makanan favorit di sekolah, jenis hewan peliharaan di rumah, seperti itu. Sekarang setelah seperti itu, kita lanjut untuk cara pengumpulan data. Ada 3. Yang pertama ada wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Jadi dikumpulkan secara langsung, artinya bertanya secara langsung akan hal yang ingin diketahui pada sumber, berarti langsung bertanya. Yang kedua yaitu pengumpulan data tentang kuesioner atau angket. Lembar isiannya berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data. Jadi kita membuat lembar pengisian apa yang ingin ditanyakan kepada yang diwawancara itu narasumber. Kalau yang wawancara namanya pewawancara, kalau yang menjelaskan namanya narasumber. Yang ketiga dengan observasi atau penelitian, yaitu mengamati secara langsung kegiatan yang sedang berjalan. Jadi kita langsung mengamati kejadiannya seperti apa. Oke, lanjut. Ini menyusun data dalam tabel. Ya, ada data nilai ulangan, contohnya seperti ini. Jadi ada nilai ulangan 6, 7, 8, 9, 10. Terus ada turus. Turus itu perhitungan data yang paling cepat, jadi dibuat seperti strip 1, 2, 3, 4, 5. Turus itu 5 kelipatan 5, jadi 5, 10, 15. Kalau 1 cuma strip 1, dan banyaknya siswa itu ada sesuai jumlah turus. Kalau 1 paket itu 5, kalau 2 itu 10, kalau 3 juga 3, seperti itu. Lanjut, setelah turus biasanya kita buat pokoknya kita atau intinya kegiatan kita nanti akan membuat diagram batang. Diagram batang itu seperti ini. Diagram batang adalah gambar terbentuk dari batang dengan sumbu tegak, itu jumlah data yang berdiri, itu jumlah datanya. Yang mendatar itu jumlah data yang mendatar dengan nama datanya. Misalkan kalau di sini kan nilai tadi 6, 7, 8, 9, 10, jadi nilainya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke pokoknya permasalahan kita, yaitu saya nyalakan atau saya putar tentang video kantin sehat MI Garjo. Coba diperhatikan dulu. Oke, dari video tadi, apakah teman-teman kalian mempunyai makanan kesukaan yang sama? Ada. Sama. Terus kedua, menurut kalian makanan apa yang paling disukai teman-teman di sekolah? Ayo, kelompok apa? Kebab. Apa? Goreng apa? Nasi goreng apa? Wih,
risol, apalagi sate ada? Sate tidak ada, ya seperti itu. Jadi makanan yang disukai, jadi ada yang sama. Terus kita masuk ke masalah kita yang akan kita hadapi. Jika kantin sekolah ingin menyediakan makanan favorit berdasarkan siswa, selera siswa, bagaimana kita bisa membantu mereka dengan data? Yaitu dengan apa? Wawancara. Jadi wawancara atau bertanya secara langsung. Terus tujuan pembelajarannya kita nanti, kita membentuk kelompoknya sudah jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Oke. Terus nanti tugas kalian adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kalau tabelnya nanti seperti ini tabelnya. Setelah itu dan membuat diagram batang seperti ini. Jadi ada 2. Dan setelah itu memberikan solusinya. Jadi nanti misalkan sampai wawancara atau kalian wawancara ke teman-temannya, kita dikasih tahu yang paling banyak itu apa. Seperti itu ya. Nanti disampaikan ke kantin yang bersangkutan. Oke? Sekarang terus sebelum kita menginjak selanjutnya, kira-kira data apa yang perlu dikumpulkan? Berarti makanan favoritnya apa saja? Yang pertama ada nasi goreng. Berarti itu yang pertanyaannya ya. Berarti pilihannya pilihan makanan favorit yang ada di kantin kita. Yang pertama ada nasi goreng. Yang kedua mie goreng. Yang ketiga cireng. Yang keempat kebab. Dan yang kelima risoles. Berarti nanti ada pilihannya. Jadi kalau ditanyakan ke yang diwawancarai tidak bingung. Jadi pilihannya ada 5. Pilih 5 dari salah satu makanan yang favorit tersebut. Terus kita juga survei lagi seberapa sering kita ke kantin. Nanti juga dikasih tahu berarti sering apa tidak, dan puaskah kalian dengan makanan yang disampaikan. Tapi nanti yang dibuat diagram batang ada hanya makanan dan favorit dan lain sebagainya. Untuk sebelum kita buat kuesioner pertanyaan atau survei, jadi nanti bertanya, saya bagi sekalian ini ke nanti kelompok 1 di kelas 4 Al-Ghazali, kelompok 2 kelas 5 Gus Dur, kelompok 3 5 Soekarno, kelompok 6 kelompok 4 kelas Asy-Syafi'i. Jadi nanti juga seperti itu. Oke, silakan ketua kelompoknya untuk mengambil peralatan yang akan perlu disiapkan atau diwawancarai. Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 dan kelompok 4. Coba dibuatkan surveinya dulu atau pertanyaannya. Tadi yang pertama adalah makanan favoritnya apa tadi? Nasi goreng. Coba dibuka SKPD-nya, boleh silakan dibuka. Nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ya, berarti ada nasi goreng, terus mie goreng, cireng, kebab, dan risol mayo. Itu pertanyaannya. Setelah itu coba dibicarakan dengan teman-temannya. Dan lagi ada survei lagi nanti puas apa tidak dan seberapa sering kalian ke kantin seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan tentang LKPD yang saya kasih ke kelompok kalian? Ada yang tanyakan? Nanti setelah itu di belakangnya nanti membuat diagram batang, itu ada datanya, dan membuat tabel frekuensi dan diagram batang. Jadi tugasnya ada seperti itu. Untuk waktu pengerjaannya adalah 20 menit.
Oke, dan dimulai dari kelompok 5, kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan untuk bertanya dengan teman-temannya. Kelompok 3 untuk bertanya ke temannya. Yang keras dengar temannya biar dengar. Puas. Sang kelompok 4 ke kelas apa? Kelas 4 Asabi. Oke, yuk berangkat. Silakan bertanya. Yang keras suaranya biar dengar. Kelompok 2, kamu dapat kelas berapa? Kelas 5 Gudul. Ayo silakan keluar. Ya, yang keras suaranya biar kedengaran. Yang perempuan, tanya. Kelompok 1 mendapatkan kelas berapa? Ayo berangkat, kita akan bertanya dengan wawancaranya. Dengan jumlah anaknya berapa itu tadi? 21. Ayo kita tanya. Ya. Ke adik-adiknya, makanan favoritnya apa? Ya, tanya temannya supaya cepat. Ya, lanjut. Semuanya sudah mendapatkan data? Sudah. Ya, untuk direkap dulu. Kelompok 1 mendapatkan berapa? Mendapatkan berapa responden? Kelompok 1 berapa? Jumlah siswanya? 21. Kelompok 2? 20. Kelompok 3? 22. Dan kelompok 4? 22. Oke, silakan direkap dahulu jumlah siswa yang paling banyak makan favoritnya apa. Setelah itu dibuat ke diagram datang langsung di LKPD. Setelah itu silakan disalin di kertas manila yang besar. Langsung nanti presentasi ke depan. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit, sisa 15 menit lagi. Ayo. Jadi sekarang adalah unsur data dalam bentuk tabel dulu ya. Data dalam tabel. Kelompok 3 ada pertanyaan, bingung mana? Oh, cara membuatnya, ya seperti ini betul, naik ke atas ya, naik ke atas. Oke, lanjut. Kelompok 1, oh ya sudah bagus, lanjutkan kelompok 1. Kelompok 2. Yang LKPD coba dikerjakan dulu. Bagaimana? Gambarnya sudah? Itu masih belum, sebentar ya, tunggu 5 menit lagi. Terus ada yang ditanyakan dari LKPD dari pekerjaan itu? Oh ya? Kosong gimana? Misalkan ada yang tidak dipilih toh. Contohnya punya sama kelas berapa toh? Kelas 5 berdua. Iya. Yang tidak dipilih apa ini kosong itu?
Mario, ya. Kalau tidak dipilih, diagram batang nggak usah dikasih karena ini kan minimal 1. Jadi kosong dibiarkan saja. Oke, sudah bagus. Silakan dilanjutkan lagi. Ada yang menanyakan lagi? Untuk setelah ini kita akan presentasi ya, tunggu 5 menit lagi presentasi. Yang presentasi dulu adalah kelompok 4 dulu. Jadi kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, silakan dibuka sebentar, tunggu temannya. Sudah bagus. Ada yang nanyakan, oh itu mie goreng memang tidak ada yang milih deh? Tidak ada. Ya, silakan kita lanjutkan. Kita lagi. Ini, oh ya, ayo dibantu temannya biar cepat selesai. Nah, lagi presentasi. Gantikan spidolnya ada banyak, jadi ada yang hitam, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Ya sudah, lanjutkan. Ini ada yang lagi yang kosong. Ini ada saus mayo kosong. Ini bagus, lanjutkan. Sudah bagus. Tabel frekuensinya. Oh ini sudah bagus. 9, 3, 2, 3, 1. Oke, sudah selesai kelompok 1? Sudah? Ya, silakan. Selanjutnya adalah presentasi. Jadi nanti presentasi adalah semua kelompok maju ke depan ya. Semua anggota kelompoknya maju ke depan. Untuk saya sediakan di sini adalah solasi di depan. Silakan ditempel di papan tulis. Jadi nanti presentasi ke depan. Untuk kelompok yang tidak presentasi, silakan perhatikan datanya. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Bertanya ke anggota kelompoknya yang maju ke depan. Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Yuk kita siap konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan. Kelompok 4 salah satu saja. Semuanya diperhatikan ke depan ya. Dari kelas 4 ini yang namanya dipilih adalah terus mayo ada 5. Terus nasi goreng sederhana ada 6. Untuk mie goreng ada Terus jumlah siswanya berapa? 27. Ada yang tanyakan dari teman-teman yang lain? Yang paling banyak makanan apa? Terus kesimpulan kalian? Kelompok 4 merekomendasikan ke kantin apa? Rekomendasi kantin bahwa yang paling banyak tadi apa? Kebab, untuk lebih diperbanyak kebabnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut, kelompok selanjutnya silakan untuk itu yang paling tinggi itu apa? Terus ada lagi, silakan disebutkan. Nasi goreng ada 3 anak, nasi goreng ada 1 anak, cireng ada 11 anak, kebab ada 5 anak, risoles mayo ada 2 anak. Terus rekomendasi kalian untuk kantin? Rekomendasi dari Bapak Soekarno. Selain banyak. Jumlahnya berapa tadi jumlahnya? 11. Oke, silakan duduk kembali di kelompok. Ada yang tanyakan dulu sebelum duduk? Yang paling dikit apa? Mie goreng. Mie goreng seperti itu. Ya, silakan untuk kelompok 3 silakan duduk kembali. Persiapan selanjutnya kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keras suaranya didengarkan. Nasi goreng ada 3 anak, cireng ada 2 anak, kebab ada 6 anak, pisau semayo tidak cireng. Dari data ini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak apa? Nasi goreng. Goreng. Ada yang tanya? Kelompok 1 tadi tanya jumlahnya berapa nama data? Benar? 20 anak. Berarti 20 anak yang terbanyak berapa tadi? Nasi goreng 9 anak. Berarti 20 hampir separuh kelas. Oke. Terus rekomendasi untuk kantin kalian itu apa? Nasi goreng. Untuk memperbanyak nasi goreng berdasarkan kelas data kalian kelas 5 Gus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok Andrew, kami dari kelompok ini menyampaikan hasil tadi kelas ya dari kelas 4 Agusari. Oke, silakan dengarkan semuanya teman-teman kalian. Urutkan dari depan saja dulu nasi goreng jumlahnya berapa? Oke, ada yang tanyakan? Ya, silakan. Yang paling banyak? Nasi Mayo. Terus ada yang tanya lagi? Yang paling sedikit? Berapa jumlahnya? 1, ayo. Apa lagi? Ayo siswanya? 21. Oke, rekomendasi kalian dari wawancara di kelas 4 Al Ghazali. Ya, wawancaranya struktural sama dengan teman-temannya. Ya, dari rekomendasinya untuk memperbanyak risol mayo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melaksanakan presentasi hasilnya. Jadi kelasnya pun berbeda-beda, datanya juga tidak sama, dan kesukaannya pun tidak sama. Contohnya di kelompok 4 yang paling banyak tadi apa? Kebab. Kelompok 3? Cireng. Kelompok 2? Nasi goreng. Dan kelompok risol mayo. Yang tidak dipilih tadi apa kira-kira? Yang diminum risol mayo kan banyak. Kedua, nasi goreng ada nasi goreng banyak. Mie goreng ada mie goreng yang tinggi, mie goreng nggak ada. Berarti yang kemungkinan nanti pertanyaan kita mie gorengnya bisa dihilangkan. Terus ada pertanyaan lain apa enggak? Jadi dari kalian melaksanakan yang akan pelajari dari wawancara tadi yang dipelajari apa kira-kira? Pengumpulan data. Tak berupa apa? Makanan favorit dengan cara pengumpulan datanya dengan wawancara. Kemungkinan ada kesulitan yang kalian hadapi saat pengumpulan data. Kesulitannya apa? Menanyakan. Terus lagi ada kesulitan lagi yang lain. Kalau kesulitan menanyakan, kita bisa juga antisipasi dengan kita membuat survei tadi atau membuat wawancara dengan pilihannya lebih dipersingkat lagi. Terus banyak lagi kemungkinan anak-anak itu bingung, kesukaannya tidak masuk seperti ini. Jadi kalau nanti kita melaksanakan wawancara selanjutnya harus disertai dengan data yang tidak ada pilihan, misalkan nasi goreng dan nasi goreng ada kolom-kolom kosong untuk data yang lain, misalkan dikosongi saja, tidak suka ke yang lainnya seperti itu. Itu namanya data. Terus ada yang tidak pilih apa tidak tadi? Ada yang tidak
ada yang tidak ada. Misalkan dari 22 siswa, ada yang tidak mau menjawab, ada? Tidak ada, karena semuanya tadi sudah memilih secara pertanyaan ke teman-teman yang lain. Oke? Manfaatnya tahu nggak manfaatnya seperti itu saja? Manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah untuk membantu kantin. Kantin kita punya data dari anak, walaupun kita tidak semuanya, namanya sampling pengolahan data itu tidak harus semuanya, cuma sebagian saja. Dan itu merepresentasikan siswa kita semua. Jadi dari 250 kita sudah mengambil data kan 20. Ada 80-an siswa sudah sepertiga data. Jadi data ini kalau nanti ditunjukkan ke kantin bisa direpresentasikan. Yang pertama adalah kebabnya diperbanyak, yang kedua cireng diperbanyak, nasi goreng diperbanyak, risol mayo diperbanyak. Jajannya kemungkinan makan favoritnya seperti itu, diperbanyak ke kantin. Itu pengolahan data. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke PowerPoint ke depan. Ya, ini kita langsung ke konsep utama kita. Tadi kita sudah pengertian data. Data itu apa tuh, Cak? Data yang diperoleh. Data itu tadi yang di depan tadi data apa? Data adalah data yang diperoleh secara langsung atau jumlah data atau secara sama. Kalau di sini ada data, cara pengumpulan data. Nah, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran atau pengamatan. Kalau kita dapat data tadi dari pengamatan berupa apa? Wawancara. Terus kita juga belajar cara menyusun data. Data yang mentah, wawancara merubah menjadi data dan ke tabel. Jadi berubah data jadi tabel. Tabel frekuensi yang tadi. Setelah itu kita menyajikan data dengan diagram batang. Terus kita tadi mengangkat masalah. Masalahnya apa? Kalau kita ingin mengasih rekomendasi ke kantin, apa toh yang ingin dijual di kantin, seperti apa? Nah, seperti itu. Setelah ini nanti dari tugas kalian ini yang sudah dipresentasikan, silakan ditempel di dinding untuk sebagai karya kalian atau karya kelompok kalian. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya, setelah kita belajar secara kelompok, ini saya kasih tugas asesmen pada siswa. Jadi satu-satu kalau ini kita belajar data itu apa, nanti ada soal silahkan dikerjakan ya. Jangan lupa nama ditulis ya. Silakan dikerjakan. Pengumpulannya per kelompok ya. Yang dikumpulkan adalah tugasnya yang tadi per kelompok dan tugas asesmennya yang individu. Ya, dikumpulkan, tabelnya dikumpulkan. Database kalian dikumpulkan di belakangnya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Bisa. Oke, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah? Ya, terima kasih. Jadi lanjutnya dikumpulkan tugas rumah, yaitu mengumpulkan data sederhana dari rumah tentang hewan peliharaan yang dimiliki tetangga dengan pilihan kucing, burung, ikan, sapi, dan kambing dengan sampling 10 responden. Jadi ada 10. Terus tugasnya berkelompok 2 anak dan dikumpulkan di pertemuan depan. Tugasnya nanti dibuat tabel frekuensi dan diagram batang. Jadi ada 2. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan mereview pelajaran tadi.
yang dari belajar pengumpulan data tadi. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang data dan cara menyajikannya? Jadi hal baru tadi apa yang dapat mengumpulkan pengumpulan data. Setelah itu apalagi mewawancarai responden. Jadi kita lagi dapat data 20, 20, 20, 80, hampir sepertiga atau sepertiga siswa kita atau jumlah siswa MI Tegalrejo. Terus apa kesulitan yang kamu alami saat mengumpulkan data dan menyusun bersama kelompokmu? Yang dialami apa kesulitannya? Sangat ditanya bingung jawabannya apa gitu ya. Terus bagaimana cara kelompok mengatasi tantangan tersebut? Mengatasinya gimana? Memberi pilihan jawaban yang akan ditanyakan. Jadi membuat opsinya, opsi pilihannya kita langsung disebutkan. Jadi ada nasi goreng, ada mie goreng, terus ada cireng, ada kebab, itu langsung ditanyakan pilih yang mana, seperti itu. Terus apa hal yang paling kamu sukai dari kegiatan belajar tersebut? Yang kamu sukai apa? Saat mewawancarai, apa lagi? Presentasi di depan kelas. Terus apa lagi? Membuat apa? Diagram dan lagi jangan lupa menghitung data. Menghitung data itu ternyata juga menyenangkan. Oke? Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, semoga kalian belajar pengumpulan data dapat bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kalian semua menjadi anak yang pintar, soleh-soleha, benih, dan bermanfaat bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat, nusa dan bangsa. Dan sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.